untuk melihat bagaimana progres. Mereka mempunyai kualiti yang luar biasa, tetapi progres untuk 15 minit, progres untuk 20 minit, Safi. Betul. Apa mereka ingin lakukan perlawanan ni lah. Bukan mereka nak setback dan selesa dengan kejuaraan mereka, tapi mereka macam mana nak meneruskan corak permainan mereka seperti biasa, menekan demi menekan. Saya percaya pemain-pemain yang diturunkan memang akan memberi aksi yang sama par dengan pemain-pemain. What do you think about the GBK tonight? Indonesia, the fans are incredible. The team was amazing, but the support in the stadium, magical. Like for me, Timnas Indonesia fans are the best in the world. So we believe that they will go to the World Cup. The world need to see not only Premier League, not only England, the world need to see this magic. In GBK, let's go Timnas. Lagi yang berbeza di Jakarta, adanya pemain nombor 6. Apa nama dia? Pelupesi. Yes. Pelupesi yang masuk dan memberikan sesuatu yang sepanjang revolusi ini dilakukan oleh tim Garuda ni. Belum ada lagi pemain yang betul-betul mapan di posisi nombor 6 itu untuk benar-benar menjadi shield untuk menjadi perisai. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi yang udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Mengejutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, kita masih dapat berjumpa. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rizkinya. Keluarganya diberikan kesehatan semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin, teman-teman ya. Masih di dalam Idul Fitri ini, teman-teman ya, saya mengucapkan keluarga apabila ada kesalahan ucapan ataupun yang lainnya, terkhusus saya, teman-teman ya, dalam konten-konten saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah ini teman-teman ya, ada thumbnail yang cukup menarik dari poin, teman-teman ya. Baru kali ini saya gemetar melihat kekuatan Timnas Garuda. Pengakuan mengejutkan Raja Gopal. Akui kehebatan Timnas Indonesia usai kemenangan atas Bahrain. Nah oke teman-teman ya, bagaimana keseruan dari video ini ketika Timnas Bahrain dikalahkan oleh Timnas Indonesia, dan ini komentar-komentar dari orang-orang Malaysia, terutama mereka yang mengamati sepak bola. Oke, langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Apabila untuk melihat bagaimana progres, mereka mempunyai kualiti yang luar biasa, tetapi progres untuk 15 minit, progres untuk 20 minit, Safi. Betul. Apa mereka ingin lakukan perlawanan ni lah. Bukan mereka nak setback dan selesa dengan kejuaraan mereka, tapi mereka macam mana nak meneruskan corak permainan mereka seperti biasa, menekan demi menekan. Saya percaya pemain-pemain yang diturunkan memang akan memberi aksi yang sama par dengan pemain-pemain yang selalu main. Indonesia bukan lagi di tahap Asia Tenggara, tapi di tahap seluruh Asia. Dari 8 perlawanan, hanya 3 kali sahaja kalah dan selebihnya seri dan menang. Ini satu pencapaian yang sangat luar biasa oleh sebuah pasukan dari Asia Tenggara yang sering dipandang rendah selama ini. Kebangkitan Indonesia ni sememangnya beri kesan besar pada pasukan lainnya di Asia Tenggara. Hari ini, semua negara berpusu-pusu mendapatkan pemain warisan dan naturalisasi kan. Negara-negara Arab dan Asia lainnya juga dah tak lihat pasukan di Asia Tenggara ni sebagai pasukan lemah dan lubuk gol. Sebaliknya, ancaman ke atas mereka. Kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, saya yakin pasukan lain di Asia Tenggara ini akan jadi lebih kuat, sebab mereka juga nak ikut jejak yang sama. Dan kelak anda akan lihat negara-negara Asia Tenggara bakal takluki Sukan Bola Sepak Asia. Saya yakin perkara ini akan berlaku, tetapi syaratnya Indonesia wajib masuk ke Piala Dunia. Ramai yang tanya, kenapa kita ambil pemain-pemain naturalisasi ni daripada division bawahan? Kenapa kita tak buat macam Indonesia pergi ambil dekat division 1? Jawapan aku adalah hanya simple. Rakan-rakan, ini bukan klub football. Kita tak boleh main petik nama dan bagi pasport, tak boleh. Dia kena ada some form of warisan. Indonesia punya dinamik berbeza kerana mereka ada hubungan yang panjang bersama dengan Belanda kan, melalui era
kolonisasi dulu. So ada banyak diaspora Indonesia yang ada di Belanda yang boleh kemudiannya dijadikan pemain-pemain untuk Indonesia. Kita berbeza. Kita tak banyak diaspora out there. Mungkin banyak di kalangan kita ada di England, ada di United Kingdom, tetapi tak sebanyak diaspora Belanda mungkin. Dan tak ramai yang menceburi bidang bola sepak. So yang ada pun kita kena, we just have to make the best out of apa yang kita ada. Orang-orang asing ya, bukan sekadar di Asia Tenggara malah, negara-negara Eropah ya, ada membahas tentang timnas Indonesia. Mereka begitu kaget sebenarnya kerana ada satu tim dari Asia Tenggara ini tiba-tiba muncul yang kekuatan mereka sukar diduga. Pada awalnya ketika Indonesia muncul ya dalam grup C ini, itu saya masih ingat apa yang dikatakan oleh tim-tim lawan bahwa Indonesia ini adalah tim yang lemah dan mereka mensasarkan Indonesia ini adalah tempat untuk tim-tim di grup C ini mencetak gol dan mereka meraih jaringan yang banyak. Tetapi apa yang telah berlaku, segalanya berubah ya. Ini yang kekuatan yang ada pada timnas Indonesia. Selain daripada pemain-pemain yang berkelas, malah dari segi supporter pun turut memberi dukungan yang cukup luar biasa. What do you think about the GBK tonight? Indonesia, the fans are incredible. The team was amazing, but the support in the stadium, magical. Like for me, Timnas Indonesia fans are the best in the world. So we believe that they'll go to the World Cup. The world need to see not only Premier League, not only England, the world need to see this magic. In Djibouti, let's go Timnas. And what do you think about the game? The game? I'm happy. We should have won the first game with Bahrain. We deserved it today. We owned the game. Bahrain, they were nervous. But I'm so happy. Okay. Your word for Indonesian supporter? My Indonesian supporters, you're the best in the world. Be proud of your country. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika is the best thing. The world needs to study this. Be proud of your country. The people, humble, amazing. Indonesia, I love you. Ada peluangkah Indonesia untuk pergi ke World Cup? Ada guys, tetap ada. Kenapa? Walaupun kita lihat sekarang ini Indonesia sudah pun menang dengan Bahrain, ini membuktikan bahawa Indonesia sudah satu langkah ke Piala Dunia. Kenapa? Kalau menang dengan China, ini peluang lagi besar untuk Indonesia ke Piala Dunia. Walaupun Indonesia duduk di tangga ketiga ataupun di tangga yang keempat. Kerana nanti Indonesia akan layak untuk lolos pergi ke putaran yang keempat. Jika di putaran keempat nanti, sesiapa yang juara di dalam kumpulan ataupun juara di dalam klasmen, otomatis juga akan lolos ke Piala Dunia. Yang mana negara yang runner up di putaran keempat, mereka akan layak juga untuk lolos lagi sekali ke putaran yang kelima. Jadi ada peluang lagi, tetap ada peluang untuk Indonesia pergi ke Piala Dunia. Kerana Indonesia lah satu-satunya negara di dalam ASEAN yang wakil untuk kita pergi ke Piala Dunia. Kita doakan sama-sama, walaupun Indonesia itu tetangga kepada Malaysia, tetapi kita di Malaysia tetap support Indonesia. Ya oke teman-teman ya, itulah tadi beberapa video ya, tanggapan dari orang Malaysia dan orang Eropa teman-teman ya. Bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tanggapan mereka tentang timnas Indonesia ketika mampu mengalahkan timnas Bahrain. Nah memang cukup menarik teman-teman ya, akhir-akhir ini timnas Indonesia itu memang sangat disorot sekali oleh para YouTuber, terutama ya mungkin ya, ada dari Asia, bahkan ada yang dari Belanda, dan banyaklah orang-orang yang datang ke GBK ketika timnas Indonesia itu bermain, apalagi kemarin yang sangat ditunggu-tunggu ketika bermain dengan Bahrain, karena banyaklah orang yang merasa panas, orang yang merasa kecewa ketika dulu di kandang Bahrain timnas Indonesia itu dikalahkan oleh Bahrain. Merasa tidak puas karena kita sama-sama tahu 90 tambah-tambahan lah ya, teman-teman tahu semuanya. Nah ini memang mungkin ya, dulu timnas Indonesia itu memang sering mengalami sebuah kekalahan. Nah dari kualifikasi Piala Dunia seperti yang dikatakan tadi lah ya, kita itu cuman kalah berapa kali dalam
berapa kali pertandingan. Nah ini berarti kan permainannya ini kalau menurut saya cukup memuaskan. Kalau untuk hiburan juga kita itu senang karena timnas kita itu sering mengalami menang dan ya cukup mengecewakan ketika kita bertemu dengan Australia karena permainannya itu sangat-sangat luar biasa. Greget kita ya yang nonton sampai di pantai 5 teman-teman ya. Nah ketika akhir-akhir ini kembali ya, mungkin para supporter, para pendukung timnas Indonesia mulai kembali, jiwanya merasa semangat ketika melihat permainan dari timnas Indonesia. Yang mungkin memang dulu kurang memuaskan ya permainan-permainan dari timnas Indonesia. Akan tetapi karena sekarang mungkin memang sudah beda ya. Mungkin dari apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir dan negara ini untuk merubah mungkin dari segi pemainnya, sekarang itu kan banyak yang bermain di Belanda. Berapa persen coba yang bermain? Nah ini ya, walaupun dianggap kita itu ada yang ngomong ya, timnas dari Belanda, bukan timnas Indonesia. Akan tapi kan itu boleh saja, ada aturannya. Karena apa? Mbahnya adalah orang Indonesia. Jadi ada keturunan dari Indonesia. Jadi ya, ngapain, nggak perlulah ya kita merasa malu, mereka juga berjuang untuk negeri ini. Dan mereka itu juga ada yang mengatakan kan bahwasannya mempersembahkan untuk neneknya. Ini kan berarti luar biasa, mereka masih punya rasa cinta karena masih membela negara Indonesia. Nah dengan ya sepak bola ini ya otomatis ya negara kita itu semakin dikenal. Yang dulunya nggak tahu Indonesia dengan adanya bola karena diliput di mana-mana, YouTuber datang dari mana-mana, lewat media sosial sekarang itu cukup luar biasa. Akhirnya ya timnas kita dan supporter kita yang sangat luar biasa dikenal. Nah, ini cukup luar biasa teman-teman ya. Nah kita sebagai orang yang cuman mencintai, cuman mendukung lewat sebuah media, ya tentu saja kita itu hanya bisa mendorong lewat media-media seperti ini agar timnas kita itu lebih semangat. Oh ternyata mereka itu dicintai banyak sekali oleh warga Indonesia. Ini bukan main-main teman-teman ya. Apa yang dikatakan oleh orang mana itu bule tadi itu memang cukup luar biasa. Kalau mereka penasaran dengan supporter Indonesia, datanglah ke GBK. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian dulu. Itulah tadi beberapa komentar daripada orang Malaysia. Salam persatuan, salam perseduluran untuk kita semuanya. Terima kasih masih menonton channel saya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.